Sujud syukur kanu agung ya Allah pangraksa jagat. Girimis citangis jisim ngaprong nasilan tangan nyang hunyar di juru negeri milang laku esi bumi. Hare-hare jengkar Sampurasun mugia rahayu sagung dumadi. Penamaan sebuah daerah atau suatu tempat tidaklah muncul begitu saja. Penamaannya selalu dilatar belakangi oleh sebuah cerita yang berkaitan dengan legenda, mitos, atau perjalanan sang tokoh. Seperti halnya sebuah nama yang disematkan pada mata air yang akan kita kunjungi hari ini. Terlepas dari keyakinan, mitos, ataupun cerita, semua makhluk hidup memerlukan yang namanya air. Mata air tersebut berada tak jauh dari lokasi makam keramat putra Prabu Siliwangi, yaitu Prabu Kian Santang. Masyarakat meyakini mata air tersebut merupakan peninggalan Prabu Kian Santang. Makam Prabu Kian Santang sendiri berlokasi di Desa Lebak Agung, Karangpawitan, Garut, tepatnya di lereng Gunung Karacak. Makam tersebut dikenal dengan sebutan makam Godog. Tah di tempatnya anjeun teh mungkin nyana ke ieu taneuh Mekah. Di dia di kana sareng tongkat anjeunna upami taneuhna Godog gitu tah nya ieu si kotak teh nya tempat nyana ke taneuhna teh mawur tah atau si anjeun teh ulah ka mana-mana deui atau si nyebarkeun agama Islam itu sebab Godog teh Godog teh tah Numawi pas tamplok teh di dia disebut Godog Nama Godog sendiri berawal dari kisah Prabu Kian Santang yang mencari tempat untuk menyebarkan agama Islam ketika pulang berguru dari Mekkah Al-Mukarramah. Menurut cerita, sekembalinya Prabu Kian Santang dari Mekkah Al-Mukarramah, ia berniat untuk menyebarkan agama Islam yang baru dipelajarinya. Sebelum Prabu Kian Santang kembali ke Pajajaran untuk menyebarkan agama Islam, ia dititipkan
sebuah wadah yang berisi tanah. Tanah tersebut akan bergoyang apabila ia menemukan tempat yang tepat untuk menyebarkan agama Islam. Setelah keluar masuk hutan dan perkampungan untuk mencari tempat yang sesuai dengan petunjuk, akhirnya Prabu Kian Santang sampai di sebuah lereng gunung yang berada di Desa Karangpawitan, Garut ini. Dan anehnya, tanah yang ia bawa bergoyang, bahkan ada yang berhamburan. Dari cerita itulah tempat ini dinamakan Godog atau goyang. Prabu Kian Santang pun akhirnya menetap dan membangun pondok untuk menyebarkan agama Islam di tempat ini hingga tutup usia. Sampai sekarang, tempat ini dikenal dengan sebutan Makam Godog. Bukan hanya makam Prabu Kian Santang saja yang berada di tempat ini. Ada beberapa makam kuno yang dipercaya merupakan para pembantu Prabu Kian Santang dalam menyebarkan agama Islam di tempat ini. Selain makam Prabu Kian Santang dan para pembantunya, di tempat ini pun terdapat beberapa makam pengawal serta perwira Prabu Siliwangi yang disemayamkan di tempat ini. Di balik ramainya para peziarah yang datang ke makam Godog ini, ada sejumlah tempat yang tak luput dari jejak peziarah. Tempat tersebut yaitu mata air yang akan kita kunjungi hari ini. Menurut pihak pengurus, di komplek makam Godog ini terdapat 3 mata air yang mempunyai cerita dan nama tersendiri. Inilah mata air pertama yang kita kunjungi. Menurut pihak pengurus, mata air ini dikenal dengan sebutan mata air Cikajayaan. Di balik nama Cikajayaan ada sebuah kisah yang menceritakan tentang perjalanan Maharaja Prabu Siliwangi yang akan menuju hutan Sancang. Dalam perjalanan menuju hutan Sancang, rombongan Prabu Siliwangi sempat beristirahat di daerah ini. Sebelum rombongan Prabu Siliwangi melanjutkan perjalanan menuju hutan Sancang, ia meminta salah seorang panglima dan beberapa pembantunya untuk tetap tinggal di tempat ini. Panglima tersebut bernama Panglima Pagerjaya. Di tempat ini, Panglima Pagerjaya beserta para pembantunya membuat sebuah bangunan untuk berteduh. Pohon demi pohon dikumpulkan, dan ketika Panglima Pagerjaya
menebang sebuah pohon yang berada di pinggir kali ini. Secara ajaib, pohon tersebut memancarkan air yang sangat jernih. Panglima Pagarjaya pun menamai mata air ini dengan sebutan mata air Kajayaan. Menurut kepercayaan, mata air Kejayaan ini biasanya dipakai khusus oleh para keturunan Prabu Siliwangi. Selain mata air Kajayaan, ada mata air yang kedua. Mata air ini disebut mata air Cikawedukan. Menurut pihak pengurus, mata air Cikawedukan ini merupakan salah satu mata air yang sering digunakan oleh Prabu Kian Santang untuk bersuci. Selain bersuci, di tempat ini pun Prabu Kian Santang pernah melakukan tirakat dan bertafakur dengan cara berzikir dengan mengagungkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda dengan cerita mata air yang ketiga, mata air yang ketiga ini dikenal dengan sebutan mata air Cikahuripan. Ketika Prabu Kian Santang menuju mata air Cikawedukan untuk bersuci, ia menancapkan tongkatnya di tempat ini. Dan ketika tongkatnya dicabut, keluarlah air dari bekas tongkatnya tersebut. Prabu Kian Santang pun menamakan mata air ini dengan sebutan mata air Cikahuripan. Sebuah mata air yang takkan pernah surut walaupun musim kemarau yang sangat panjang. Mata air ini diperuntukkan bagi anak cucu serta generasinya sebelum berziarah ke pusarannya. Wallahu alam. Benar atau tidaknya cerita tersebut tergantung kepada kita masing-masing. Baiklah teman-teman, dalam perjalanan napak tilas di mata air peninggalan Prabu Kian Santang ini, ada hal yang bisa kita renungkan. Sejauh apapun mata air, ia akan terus mengalir jauh demi memberi sebuah manfaat tanpa memandang tinggi ataupun rendah. Ia akan terus mengalirkan air walaupun kecil, namun mampu memberi sebuah kehidupan bagi semua makhluk hidup. Ia tak pernah membeda-bedakan warna serta aromanya. Ia akan tetap menampakkan kebeningan dirinya di hadapan semua makhluk hidup. Wallahu wafiq, akhwami tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.